الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilma. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa terima kasih kita atas segala karunia yang tak terhingga yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta umatnya dimanapun berada, dan insya Allah kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam waktu Kanada dan waktu-waktu yang bertepatan di Indonesia, New Zealand, Australia, Jepang, Malaysia. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada semua hadirin yang telah bergabung pada kesempatan kali ini. Terima kasih, jazakumullah khair atas kehadiran semua yang telah memenuhi undangan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Sebelum rangkaian acara dimulai, marilah kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang kami hormati, dari Toronto, Kanada, saya Munandar Setio Samudro. Selama 1,5 jam ke depan akan membersamai para hadirin sekalian di acara belajar bersama Istiqlal Toronto dengan tema komunitas sebagai benteng keislaman dan generasi di rantau yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Dr. Imam Samsi Ali. Hadirin sekalian, baiklah sebelum kita mulai ke rangkaian acara pertama, izinkan saya menyapa terlebih dahulu para tamu undangan yang sudah hadir ataupun mungkin dalam kesempatan akan segera hadir. Untuk hadir sekaligus akan berbagi kebaikan di kesempatan kali ini. Selamat bergabung dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Hendra Halim, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver, kemudian yang terhormat Bapak Dubes Prayono, kemudian Indonesia Islamic Center Auckland, New Zealand, Bapak Aryan Aziz, Bapak Husni Abad, Bapak Andri di Melbourne, Istiqlal Osaka Jepang, yaitu Bapak Hermawan, Ustadz Herizal, Ibu Rianti Ito, insya Allah bisa hadir di kesempatan kali ini. Kemudian Ustadz Edward, selaku Principal School Muhammadiyah di Australia, Bapak Farizan, Ketua Pengajian di Vancouver, Jamaah Pengajian Komunitas Indonesia di New York, Calgary, Ottawa, Toronto, dan dari Indonesia. Masya Allah, hari ini dari Indonesia kita juga sudah hadir, saudara-saudara kita dari Bandung dan beberapa daerah lainnya. Insya Allah bisa menimba ilmu bersama dengan kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan lantunan taujih Rabbani Tilawah Al-Quran oleh Ananda Sonyabawa yang akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 10-13. Saya sampaikan juga, insya Allah, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mempunyai mushaf di handphone ataupun mushaf Quran, bisa bersama-sama kita menyimak surat Al-Hujurat yang insya Allah akan dibawakan tilawah dan sari tilawahnya oleh Adinda kita Sonya Bawah. Kepada Adinda kita Sonya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal
minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaum asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kasiram minas zon inna ba'daz zanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Pengetahui, Maha Teliti. Shadaqallahul Azim. Masya Allah, jazakallah khairan dan jasanya, Masya Allah. Semoga amal ibadah Sonya menjadi berkah untuk kedua orang tuanya, menjadi berkah untuk kita semua yang menyimak lantunan tauji tadi. Dan Masya Allah, bacaan yang sangat bagus sekali. Kita banyak mengambil pelajaran dari surat Al-Hujurat ini, ayat 10-13. Terima kasih Sonya. Sebelum kita masuk pada acara utama, izinkan saya sedikit memberikan informasi narasumber kita, yang insya Allah nanti akan dilengkapi dengan tayangan video oleh Dewan Kemakmuran Masjid Istiqlal Islamic Center of Toronto. Pada kesempatan kali ini, Dr. Imam Syamsi Ali sudah hadir bersama kita. Insya Allah saya akan sampaikan biodata sedikit beliau, yaitu Dr. Syamsi Ali, lahir pada tanggal 5 Oktober 1967 di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Tempat tinggal sekarang di Amerika Serikat, di New York. Alma mater dari Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan. Beliau juga dikenal tokoh Muslim Indonesia di New York, Amerika Serikat, dan juga sebagai Presiden Nusantara Foundation di Amerika Serikat juga. Baiklah, kita sampai kepada selanjutnya, yaitu tayangan video dari DKM ICT. Islam hadir di bumi Amerika dan dunia dengan damai. Karena kehadiran Islam adalah rahmatan lil alamin, pembawa kedamaian bagi semesta alam. Sayangnya sejak peristiwa teror 11 September 2001 yang dilakukan segelintir orang tak bertanggung jawab, kehadiran Islam di Amerika jadi disalahartikan. Muhammad Syamsi Ali atau lebih dikenal dengan Imam Syamsi Ali berusaha menghilangkan stereotip tentang Islam yang sudah terlanjur terbentuk di tengah masyarakat Amerika. Putra kelahiran Kampung Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan ini telah mengabdikan dirinya untuk berdakwah di bumi barat sejak tahun 1996. Usaha-usaha dialog agama yang dirintis sejak awal ketibaannya di negeri Paman Sam membuat ia dipercaya untuk mewakili komunitas Muslim dalam banyak perhelatan besar di Amerika. Imam Syamsi Ali menjadi representasi wajah Islam moderat oleh dunia barat. Beragam kerja dakwah yang dilakukan Imam Syamsi Ali mengantarkannya meraih berbagai penghargaan dari masyarakat, pemerintah Amerika, dan media. Imam Syamsi Ali mendirikan Nusantara Foundation pada akhir 2013. Nusantara Foundation melakukan berbagai inisiatif, termasuk memperkenalkan Islam dan Indonesia di berbagai universitas, instansi, dan komunitas di Amerika. Selain itu, berbagai kegiatan sosial, forum diskusi mu'alaf, forum ulama, dialog antar agama, dan kegiatan lainnya juga dilakukan di sana. Namun rencana terbesar Nusantara Foundation adalah pendirian pondok pesantren pertama di bumi Amerika. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia memberi kontribusi nyata dalam pengembangan dakwah Islam di dunia internasional. Sejak awal tahun 2018 telah dilakukan penggalangan dana untuk pembelian tanah seluas 7,4 hektar di Connecticut, Amerika Serikat. Walau sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, pembayaran lahan pesantren dapat diselesaikan pada bulan Februari 2021 berkat dukungan dari para donatur. Perjalanan selanjutnya adalah pembangunan gedung-gedung di area pondok pesantren yang diberi nama Nur Inka Nusantara Madani. Saat ini, gedung-gedung lama yang sudah direnovasi digunakan untuk berbagai kegiatan sementara atau non-rutin. Desain rencana pesantren milik Nusantara Foundation merupakan kontribusi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama tim arsitek Urbane Indonesia di awal tahun 2020. Di awal tahun 2021, Nusantara Foundation kembali mendapatkan tawaran untuk melakukan ekspansi area pesantren seluas 3,1 hektar.
Selain untuk membangun gedung-gedung penginapan yang akan disewakan, area tambahan tersebut juga akan diperuntukkan sebagai lahan perkebunan. Segala bentuk dukungan dari warga negara Indonesia dimanapun berada sangat diharapkan demi mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin dan mendukung perdamaian dunia. Mari kita raih ridho Allah dengan mendukung langkah juang Imam Syamsi Ali dan Nusantara Foundation dalam mewujudkan pesantren pertama di bumi Amerika. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Jazakallah khair. DKM ICT tayangan video tadi semakin memberikan kita informasi siapa sebenarnya Dr. Syamsi Ali yang sudah sangat dikenal di komunitas Muslim di Amerika maupun di Indonesia juga. Baiklah, kita sapa. Assalamualaikum Ustaz Syamsi Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Saya mewakili seluruh komunitas Indonesia di Toronto menyampaikan selamat datang di acara kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Sehat-sehat ya, Ustaz? Sehat-sehat, alhamdulillah. Udara Masya Allah. cukup baik, cukup bersahabat ini udaranya jadi. Oh iya, baik. Para hadirin yang berbahagia, sebagai puncak dari rangkaian kita pada hari ini adalah yang kita tunggu-tunggu, berupa taujih dan nasihat dari Dr. Imam Syamsi Ali kepada Ustadz Imam Syamsi Ali. Waktu dan tempat kami sediakan. Tafadhol, Ustaz. Terima kasih Pak Munandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'a hudah wastamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentu yang sama-sama kita hormati Bapak Duta Besar ARI di Ottawa, yang sama juga kita hormati Bapak Konjen di Vancouver yang hadir bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Dr. Imam Syamsi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bapak Chairman, Bapak Presiden, dan tentunya seluruh tokoh-tokoh keluarga pengajian yang hadir bersama kita pada malam hari ini dari Osaka, dari New Zealand, dan kebetulan beberapa waktu lalu saya sempat ke New Zealand atau Selandia Baru. Mungkin juga ada beberapa dari Amerika bersama kita. Bapak dan Ibu semuanya hadirin dan hadirat tanpa kecuali, mudah-mudahan semua kita dalam kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita seperti biasanya dan seharusnya memang demikian, kita sampaikan puji syukur kita yang tiada henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sedemikian banyaknya kenikmatan dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita dalam hidup ini. Satu di antaranya yang sering saya sebutkan akhir-akhir ini adalah bahwa betapa di tengah situasi yang terkadang tidak menentu, begitu challenging, ya, begitu difficult, sangat sulit, tapi Allah selalu hadir bersama kita
ya, dan di sana bersama kita menuntun kita untuk melanjutkan langkah-langkah kita dalam hidup yang mungkin penuh dengan tantangan tersebut. Ini tentunya karena iman yang kita miliki. Maka nikmat iman itu adalah nikmat terbesar dalam hidup kita. Sehingga iman itu sesungguhnya tidak sekedar berarti mengimani atau meyakini sesuatu, to believe in something, to have faith in something. Sebab itu adalah salah satu makna daripada kata iman. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu kan salah satu makna daripada iman. Mengimani rukun-rukun iman. Tapi iman juga bisa berarti amanah. Bahwa kita semua punya amanah di atas pundak kita masing-masing. Ya, pemerintah punya amanah dari rakyat, kita juga punya amanah dalam keluarga kita. Setiap individu punya amanahnya masing-masing. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la imana man la amanata lahu. Ya, seseorang yang susah untuk memegang amanahnya itu pertanda bahwa imannya lagi rapuh. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan la imana lahu, tidak ada iman di saat itu. Maka iman itu dibuktikan salah satunya dalam bentuk mempertahankan amanah-amanah yang ada dalam hidup kita. Apapun bentuknya itu. Ya. Bahkan Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Hai orang yang beriman, jangan khianati Allah dan Rasulnya, dan jangan khianati amanat-amanat yang Allah berikan kepada kalian. Kata Al-Quran dalam surah Al-Anfal. Tapi juga salah satu makna daripada iman itu adalah al-amnu. Al-amnu itu artinya keamanan. A sense of security, a sense of safety. Bahwa orang beriman itu akan selalu merasa aman, selalu merasa tentram, selalu merasa damai, dan membawa kedamaian dan ketentraman. Jadi merasa dan membawa. Makanya satu contoh misalnya ketika Al-Quran mengatakan, siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, wa man dakhalahu kana aminan, maka dia akan aman. Nah, aman yang dimaksud di situ bukan sekedar merasa aman karena kita ada di depan Ka'bah. Tapi kita harus berani menghadirkan keamanan bagi orang lain. So, jangan sampai kita merasa aman tapi kita senggol orang ketika tawaf. Kan itu kan contoh saja ya. Bahwa betapa ketika masuk Masjidil Haram itu kita harus merasa aman, bahwa ini tempat yang paling aman, yang paling nyaman, yang paling dekat, kita merasa kedekatan kepada Allah. Tapi pada saat yang sama kita harus bertanggung jawab untuk menghadirkan keamanan itu. Jangan sampai di Masjidil Haram ada juga copet kan. Nah ini yang menjadi masalah gitu. Maka sekali lagi kembali kepada makna iman itu salah satunya adalah menghadirkan rasa aman dalam hidup kita. Ini sangat penting. Saya ini pelatih di kepolisian New York. Namanya Cultural Sensitivity Training. Jadi melatih mereka dalam hal kultur dan budaya. Ya tentu tanggung jawab saya Islam ya, tanggung jawab budaya Islam. Saya biasa mengatakan kepada NYPD, Anda semua jangan terlalu over worried, jangan terlalu mengkhawatirkan komunitas kami, komunitas Muslim. So kalau Anda sadar tentang makna iman, maka komunitas kami ini merasa aman dan memberikan keamanan ya, kepada masyarakat, bukan sekedar karena Anda awasin. Dulu ada pernah kasus apa yang disebut dengan surveillance. Jadi ada kasus di New York di mana masjid-masjid katanya di mata-matain, ada kamera di mana-mana kan. Dan ini kota memang kota kamera di New York ini. Saya ketemu dengan Police Commissioner namanya Raymond Kelly ketika itu. Saya sampaikan hal yang sama. Saya katakan, Mr. Commissioner, bagi kami Anda memata-matai atau tidak memata-matai, komunitas kami itu aman dan akan memberikan keamanan kepada masyarakat sekitar. Kenapa? Karena iman kami itu keamanan. Bagaimana kami bisa beriman kalau tidak merasa aman? Bagaimana juga kami merasa iman kalau tidak memberikan keamanan kepada orang lain? Sehingga kata Rasulullah SAW, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang selamat. Orang lain selamat. Dari apa? Dari mulutnya dan tangannya. Dari kata-katanya dan perbuatannya. Itu salah satu makna daripada keamanan. Maka alhamdulillah, di tengah situasi yang begitu challenging, begitu difficult, sangat sulit dalam kehidupan kita, kita selalu merasa aman dan tentram. Bukan berarti kita tidak realistis. Jangan karena merasa aman kita nggak perlu pakai masker kalau diharuskan pakai masker. Sekarang lagi ada demonstrasi di perbatasan Amerika dengan Kanada ya, New York dengan Toronto ya. Ya kan orang tidak mau vaksin misalnya kan. Bukan begitu yang kita maksud bahwa kita merasa aman lalu tidak mengambil semua langkah-langkah. Kenapa? Karena
iman juga menyuruh kita untuk mengambil langkah-langkah untuk demi amannya kehidupan kita. Suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai onta, naik onta ketika itu ya, kira-kira naik Mercedes lah sekarang. Lalu kemudian dia turun dari ontanya, dibiarkan ontanya, lalu masuk kepada Rasulullah. Ditanya, kenapa kamu nggak ikat ontamu? Dia katakan, saya tawakal kepada Allah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? I'qilha thumma tawakkal. Ikat dulu ontanya, baru bertawakal. Nah gitu. Artinya apa? Jalan ini harus kita jalanin. Asbab itu harus kita ambil. Ikhtiar manusia itu harus kita lakukan. Ini bagian dari keamanan gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, manusia sekarang ini memang sedang hidup dalam situasi yang kerap kali membingungkan dan mendatangkan ketidakamanan. Ada dua penyakit yang menghinggapi manusia sekarang ini, dan ini saya akan sambung kepada masalah komunitas dan generasi ya. Ada dua penyakit yang menghinggapi manusia sekarang ini, yang biasa saya istilahkan sebagai penyakit yang paling berbahaya. Ya, COVID tentu berbahaya, begitu banyak orang meninggal dunia, sakit, dampak sosial ya, bahkan dampak kultur, budaya ya. Ini budaya ceramah kita pun dirubah sama COVID ini. Mungkin kalau bukan karena COVID, saya sudah diundang sama Istiqlal ke Toronto kan. Saya sudah beberapa kali ke Toronto ya. Tapi karena COVID ya udah, budayanya lain, pakai Zoom sekarang. Lebih nyaman lagi. Dalam satu hari saya bisa ke 3 tempat gitu ya. Nah, jadi COVID ini begitu sangat dahsyat sekali. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi sebenarnya. Penyakit yang menimpa manusia sekarang itu. Apa itu? Itu yang disebut dalam Al-Quran. Ketika Adam alaihissalatu wassalam pertama kali turun ke atas bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada beliau dan manusia yang akan datang, apa kata Allah? Qul nahbitu minha jami'a. Wahai Adam, wahai Hawa, turunlah kalian ke atas bumi ini. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kalau suatu ketika hidayah dari kami datang, Al-Qur'an maksudnya untuk kita. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka barang siapa yang ikut kepada petunjukku, kata Allah, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Khaufun wa hazan. Dua penyakit yang berbahaya ini. Apa itu? Yang pertama adalah ketakutan, kekhawatiran yang kerap kali menggelitik, menjadikan kita ini terbelenggu gitu. Ketakutan luar biasa. Betapa banyak orang yang merasa cemas, merasa khawatir, bahkan di tengah limpahan dunia materialnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hazan, sedih. Maka manusia sekarang ini biasanya berada pada dua itu. Sedih dengan masa lalu, ketika melihat kenapa saya nggak kaya ya, kenapa saya nggak begini ya, kenapa saya begitu ya, ya sedih. Melihat masa depan khawatir. Nanti kalau besok begini terjadi seperti ini, kira-kira bagaimana ya? Nah, coba lihat, mohon maaf saya tidak bermaksud sebenarnya menyinggung orang atau menyinggung orang lain ya di sekitar kita, tapi kita bisa melihat bagaimana kehidupan Hollywood ya. Banyak orang-orang yang begitu terkenal, ya punya dunianya, popularitasnya sangat tinggi, tapi karena khawatir bahwa ketika seorang bintang film menginjak umur 40 tahun sudah mulai keriput, digeluti dengan kekhawatiran luar biasa masa depannya gitu. Wah, nanti kira-kira saya masih laku nggak gitu. Apalagi yang model-model kan begitu. Nah, ini khaufun yang sedang menggerogoti kehidupan manusia sekarang ini. Maka apa yang terjadi? Di Amerika Serikat salah satu penyakit yang sekarang ini menggelisahkan dan sudah sampai dalam hal pemerintah ya, ini adalah masalah mental health issue kan. Kita tahu itu. Tentu COVID masalahnya karena banyak masalah-masalah yang terjadi. Di kota New York ini salah satu permasalahan yang ditimbulkan oleh COVID bukan hanya karena banyak yang meninggal dunia, tapi banyak juga perceraian yang terjadi. Loh kok bisa? Banyak, bukan perceraian, tapi domestic violence, ya kekerasan domestik. KDRT dalam bahasa kita kalau nggak salah. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Loh kenapa bisa terjadi? Karena orang Amerika tidak terbiasa tinggal di rumah dengan keluarganya gitu. Nah sekarang dengan di masa-masa pandemik lagi naik, mereka harus tinggal di rumah, tidak kerja di kantor, maka dia dari rumah, maka setiap hari ya ketemulah suami istri yang biasanya masing-masing sudah terbiasa free. Akhirnya terjadi kegelisahan, maka banyak kekerasan-kekerasan yang terjadi. Kenapa saya tahu? Karena kita juga ada pertemuan-pertemuan dengan kepolisian hampir setiap minggu gitu. Dan mereka selalu menyampaikan itu bahwa tokoh-tokoh agama harus punya peranan untuk menyelesaikan permasalahan sosial
yang kita hadapi gara-gara COVID ini. Salah satunya adalah kekerasan rumah tangga itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ini realita yang kita hadapi. Bahwa betapa sekarang ini manusia berada dalam dua penyakit yang berbahaya ini. Penyakit khauf, kekhawatiran, ketakutan. Terkadang ya bergeliman dengan harta, tapi nggak bisa tidur, gelisah di malam hari. Dan itu bisa kita lihat. Kenapa kita bisa lihat? Karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang maju secara material. Apalagi di kota New York khususnya. Tapi juga demikian gelisah. Ya, sedih dengan apa yang terjadi di masa lalu. Ini yang pertama. Pada tataran individu. Ini penyakit yang berbahaya yang kita hadapi sekarang ini. Tapi pada tataran kolektif, umat Islam khususnya ini, saya sekarang berbicara tentang umat Islam. Salah satu permasalahan besar yang kita hadapi adalah kegagalan kita untuk membangun shaf. Kegagalan kita untuk membangun shaf. Dan karena kita gagal dalam membangun shaf, maka kita bisa melihat apa yang dialami oleh umat Islam kita sekarang ini. Baik pada tataran lokal maupun pada tataran global. Dan kita bisa lihat saja bagaimana kehidupan umat Islam di mana-mana. Salah satu di antaranya karena umat ini tidak bisa membangun kesatuan. Yang terjadi adalah perceraian, yang terjadi adalah perpecahan, yang terjadi adalah tafriqun, Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini kemudian berimbas kepada bagaimana kita bisa menjaga generasi kita di masa depan. Sangat besar sekali imbasnya ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat tentang generasi kita di Amerika ini ya, maka memang betul-betul cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Saya sekarang sudah ditakdirkan oleh Allah tinggal di kota New York sejak tahun 96 ya, berarti sudah hampir boleh dikatakan sudah 25 tahun. Jadi seperempat abad lah kira-kira begitu tinggal di kota New York. Dan pengalaman selama 25 tahun itu tinggal ya bergelima berinteraksi dengan masyarakat kita tahu betul, dan bukan hanya masyarakat, bukan hanya sekedar masyarakat Indonesia. Sekarang malah yang saya pimpin Jamaika Muslim Center yang Bapak tadi lihat saya khutbah Idul Fitri itu, jamaah kita kalau Idul Fitri Idul Adha ya di lapangan. Begitu banyak permasalahan kita hadapi ketika sudah pada masalah generasi. Kenapa? Ada banyak penyebabnya sebenarnya. Tapi itu penyebab yang terpenting adalah ini menyangkut masalah mindset. Masalah wawasan kita. Dan wawasan ini sekali lagi kembali biasanya kepada bagaimana niat kita dalam bahasa agama. Niat kita ya, untuk hadir di Amerika atau Kanada itu untuk apa? Pertanyaannya gitu. Jadi niat itu Bapak dan Ibu bukan sekedar ketika kita mau sholat, nawaitu sholat adzuhri arba'a raka'atin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala gitu. Bukan sekedar itu. Niat yang terpenting adalah apa sih sesungguhnya tujuan kita hidup di dunia ini, dan secara khusus misalnya apa tujuan kita hadir di Kanada atau hadir di Amerika gitu. Ini mindset yang saya maksud. Ketika mindset kita salah, maka pasti langkah-langkah kita dalam mempersiapkan komunitas dan juga generasi kita pasti akan banyak yang menyeleweng. Pasti banyak yang salah. Sehingga apa yang terjadi? Saya kasih contoh saja satu ya. Nabi Yakub alaihi salatu wassalam setelah kehilangan putranya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bertahun-tahun. Kan beliau ketika itu sampai karena menangis terus-menerus sampai beliau buta gitu. Sekian tahun beliau kehilangan putra yang disayang itu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Sehingga singkat cerita, saudara-saudara Yusuf kemudian terbuka bahwa itulah Yusuf yang sudah menjadi raja dengan melalui fase-fase yang begitu tertantang. Dari dibuang ke sumur, dijual untuk menjadi budak, dipelihara di istana, digoda oleh istri raja, sampai dimasukkan ke dalam penjara, sampai keluar dari penjara, dan akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah menjadi raja di Mesir. Lalu kemudian Yusuf membuka rahasianya. Lalu kemudian seorang sahabat pulanglah ke Yerusalem untuk memberitahu bapaknya bahwa anak engkau yang sudah hilang itu bertahun-tahun sudah kita temukan. Bapaknya bertanya kepada dia, bagaimana keadaannya? Jadi coba baca Al-Quran lagi, coba baca surah Yusuf ya. Bagaimana keadaannya? Kira-kira itu bahasa saya. Apa kata anaknya yang pulang ke Yerusalem? Dalam bahasa Yahudi disebut Yahuda, itulah Yahuda sebenarnya. Yang pulang ke Yerusalem, Yahuda mengatakan dia sekarang sudah menjadi raja.
Kata Yakub alaihissalatu wassalam, bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya keadaannya. Ternyata yang Yakub alaihissalatu wassalam maksudkan di situ adalah keadaan iman. Keadaan agamanya bagaimana gitu. Coba bayangkan ya. Jadi Yakub alaihissalatu wassalam, bapaknya Yusuf alaihissalatu wassalam, tidak bergembira karena anaknya sudah jadi raja. Tetap dia concern. Dia khawatir, gimana keadaan iman anak saya gitu. Itu yang ditanyakan. Ini karena mindset yang benar. Ini karena visi yang benar. Dan oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ambil kepada diri kita sendiri, mindset kita mengatakan ketika kita melihat generasi kita yang berkeliaran di sekitar itu. Bagi orang Amerika, anaknya mungkin sudah dikirim ke Harvard University, MIT University, Cornell University, Princeton, whatever, Yale University, university yang bagus-bagus itu. Lalu kemudian, itulah yang kemudian menjadi jawaban bagi kita. Gimana kalau ada orang yang bertanya, gimana anak-anaknya? Wah, anak-anak saya berhasil. Kenapa? Udah jadi ini, udah tamat MIT, udah jadi insinyur yang terhebat di Amerika gitu-gitu. Padahal seharusnya dipertanyakan gimana imannya anak-anaknya gitu loh. Ini mindset ya. Ini mindset. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan satu cerita saja barangkali, karena ini kita khusus orang Indonesia. Banyak cerita dari masyarakat yang lain juga. Jadi suatu ketika saya menjadi imam di Islamic Center New York, biasanya dikenal di Amerika itu 96th Street Masjid. Jadi di 96 Street dengan 3rd Avenue di Manhattan. Dia masjid besar. Saya jadi imam dari tahun 2001 sampai 2014 kemarin. Ketika saya menjadi imam di sana, suatu hari saya menerima telepon dari seorang perempuan yang aksennya aksen American English. Saya angkat telepon, katakan, "Is this Mr. Syamsi Ali?" Saya katakan, "Iya, saya." "Mr. Syamsi," dia panggil saya Mr. Syamsi Ali, "can you help me?" Apa yang saya bisa bantu? Dia katakan, "My mother," ibu saya katanya. Loh, kenapa ibunya? Dia katakan, ibu saya ada di sebuah rumah jompo, ya, elderly home care gitu. Yang tidak jauh dari Islamic Center, sangat fancy sekali, sangat mewah sekali. Datanglah saya ke home care itu. Apa yang terjadi? Ternyata ibunya sedang sakaratul maut, dan yang terkejutnya ternyata wajah Indonesia gitu. Padahal tadi saya nggak menyangka kalau perempuan itu menelpon Indonesia, karena bahasanya bahasa American accent. Maka saya minta ke kantor home care itu, ke elderly home itu, agar menelpon anak tersebut, karena teleponnya saya ambil. Dia ditelepon, anak itu ditelepon. Apa jawabannya Bapak dan Ibu sekalian? "I'm sorry, today I'm busy." Saya katakan, ibunya udah mau meninggal sekarat, masih mengatakan I'm busy. Maka apa yang saya lakukan? Saya telepon beberapa ibu orang Indonesia, datanglah ya membaca surah Yasin, berusaha mentalkin ibu itu. Nah, ternyata ibu ini pernah haji dan pernah mengatakan kepada anaknya, belakangan kita tahu bahwa kalau dia meninggal dunia tolong diurus secara Islam, dan anaknya nggak tahu lagi apa itu maksudnya secara Islam. Keesokan harinya ibu ini meninggal. Maka saya minta lagi kepada elderly home tersebut untuk menelpon anak tersebut, masih mengatakan, "I'm sorry, I will be there a day later." Ibunya sudah meninggal gitu. Mengatakan nanti besok baru akan datang. Luar biasa. Saya tidak ingin lanjutkan cerita ini karena menyedihkan. Pada akhirnya ibu ini kemudian dirilis ya, karena meninggalnya di elderly home, dibawa ke autopsi. Karena harus dibawa untuk diperiksa kenapa meninggal, bukan di rumah sakit. Nah, akhirnya dirilis ada yang mengaku sebagai keluarga. Anak ini bertiga kemudian datang ketika sudah dimandikan, sudah dikafanin, sudah disolatin, sudah mau bawa ke funeral, ke pemakaman. Kenapa mereka tidak datang? Karena merasa sibuk. Dan mereka mengatakan ya semuanya sebenarnya sudah ditanganin oleh asuransi. Penguburannya segala macam, pembayarannya sudah ditangani oleh asuransi. Coba lihat Bapak dan Ibu sekalian, ini contoh saja. Dan ini realitas, saya bersaksi. Karena saya mengalami. Bahwa jangan sampai anak-anak kita seperti itu Bapak dan Ibu. Dan oleh karenanya saya ingin kembali kepada topik kita. Satu hal yang terpenting di Amerika ini adalah bagaimana kita menghadirkan sebuah komunitas yang saya istilahkan di tema tersebut sebagai benteng. Benteng Islam dan generasi kita. Sebab generasi kita ini terkadang melihat, mohon maaf ya, di Amerika ini, agama itu ya budaya atau kultur gitu. Beberapa anak kita tanya, "Do you respect your Islam?" "Oh yes." "Why? What's the reason?" "Oh, because Islam is my parents' culture."
Oh, itu budaya orang tua saya, maka saya harus respect. Coba lihat. Ditanya lagi, ada juga yang mengatakan, oh karena dengan agama ini saya bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Jadi social activities lah kira-kira begitu. Ada juga yang mengatakan ya kalau Idul Fitri, Idul Adha, ya memenuhilah kebutuhan spiritualitas gitu. Yang menjadi masalah ada anak-anak yang melihat bahwa agama ini yang nggak penting lagi sebenarnya. Yang lebih parah lagi kalau agama ini dia sebagai beban dan penghalang kemajuan. Tapi yang lebih berat lagi ketika agama ini dilihat sebagai identitas terbelakang dan memalukan. Jadi seolah-olah anak kita kalau diketahui bahwa orang Islam, ya malu-malu lah kira-kira begitu. Nah Bapak dan Ibu sekalian, ini tantangan berat untuk kita semua. Maka hadirnya sebuah komunitas, itu bukan sekedar tempat kita kumpul-kumpul. Bukan. Harus dihadirkan sebuah mindset, sebuah visi yang jelas, bahwa insya Allah komunitas yang kita hadirkan itu adalah benteng. Kalau saya bisa mengambil istilah mungkin seperti guanya Ashabul Kahfi itulah. Dari ronrongan environment, ya, lingkungan yang begitu sangat dahsyat sekali. Apalagi saya tahu di Kanada ya lebih open daripada Amerika sebagian ya. Di New York misalnya marijuana sudah menjadi legal kan. Maka saya biasa jalan dari rumah saya hanya ke masjid itu hanya 1,5 blok. Ketika saya jalan, anak-anak muda, saya tahu mereka Muslim juga, rata-rata dari India, Pakistan, Bangladesh, tapi bisa kita mencium bau marijuana itu karena itu baunya jelas, ya, sangat menusuk hidung. Ini menjadi pandemik sekarang. Maka Bapak dan Ibu sekalian, komunitas itu adalah tempat di mana kita menghadirkan lingkungan alternatif agar anak-anak kita bisa merasa bahwa inilah rumahnya. Inilah rumahnya. Tapi bagaimana komunitas itu bisa menjadi solid? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Saya ini merujuk kepada surah Ali Imran ayat 101 atau 102 sampai 110 ya. Karena ayat-ayat itu berbicara tentang komunitas sebenarnya, berbicara tentang masyarakat. Jadi yang pertama, membangun komunitas yang solid itu yang pertama yang harus kita hadirkan adalah harus ada heavenly oriented community. Artinya ada orientasi ketuhanan, Tuhan. Dan kita orang Indonesia ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa kehidupan kita ini memang harus selalu berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berorientasi kepada pencipta kita. Maka komunitas yang kita hadirkan itu harus memiliki nilai-nilai Rabbani tersebut. Ya bukan sekedar karena kita sudah punya maaf ini, kita punya Masjid Istiqlal yang mungkin cukup mewah, kemudian bahkan mungkin kita sudah membuka toko, secara ekonomi sudah kuat, tapi nilai-nilai Rabbani itu mungkin kita kurang. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Karena keberkahan bumi tidak akan terjadi tanpa keberkahan langit. Mungkin Bapak dan Ibu ingat ayatnya. Walau amana ahlul qura wattaqau. Pertama, walau amanu wattaqau. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama. Pertama, barakah dari sama, dari langit. Baru wal ard, dari bumi. Kalau orang Islam mengharapkan kemajuan, kehebatan, kekuatan, kegagahan dengan dunia ini tapi lupa langit, mohon maaf, akan jatuh di tengah jalan. Dan oleh karenanya penting untuk kita selalu sadar bahwa kita ini harus terikat dengan langit. Terikat dengan Quran dan Sunnah, terikat dengan Allah, terikat dengan kebenaran agama ini, dengan iman kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah. Itulah sebabnya ayat pertama di ayat-ayat yang berbicara tentang komunitas ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini bukan sekedar yang ayat yang kita baca kalau lagi khutbah, bukan. Tapi ini fondasi komunitas. Bahwa kita harus hadirkan iman dan ketakwaan dalam mengelola komunitas kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sangat krusial sekali. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada satu, bukan hibal, bukan tali-tali agama Allah, tapi satu tali agama Allah. Berpeganglah kalian, jamak di situ. Wa'tasimu, banyak orang disuruh pegang kepada satu tali. Makanya agama ini kan sebenarnya satu kesatuan, tapi kita bisa berpegang bersama-sama begitu. Nah, yang menjadi masalah adalah agama ini satu, tapi semua orang Islam ini disuruh berpegang dengan agama yang sama.
Nah, masalahnya kemudian ketika kita berpegang dengan agama ini, maka tentu kita berpegang dengan pemahaman. Dan kalau kita sudah berbicara tentang pemahaman, maka kita berbicara tentang pemikiran dan akal manusiawi. Maka di sana akan terjadi perbedaan-perbedaan penafsiran, perbedaan opini. Makanya dalam Islam, yang dilarang itu adalah perpecahan, bukan perbedaan. Makanya Al-Quran mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bukan wa la takhtalifu, ikhtilaf. Wa la tafarraqu. Karena beda antara ikhtilaf dengan tafriq. Kita bisa berbeda pendapat. Dalam hal apapun pasti ada perbedaan pendapat karena manusia punya kepala masing-masing dan punya warnanya masing-masing, punya kecenderungannya masing-masing. Tapi harus kita sadari bahwa masing-masing kita memegang kepada satu tali saja, bukan dua tali. Dan kalau ini kita sadari, berarti kita harus berani untuk demi tali yang satu itu, kita harus berani mengatakan walaupun saya merasa benar, udahlah teman saya juga mungkin menurut saya salah, tapi dia juga benar menurut perspektif dia. Ayo kita sama-sama berpegang kepada tali yang sama itu. Ini sangat penting untuk kita sadari Bapak dan Ibu sekalian. Makanya Indonesia kita, alhamdulillah ada persatuan Indonesia, bukan menyamakan semua suku, bukan menyamakan semua agama. Tapi ada keragaman di situ, tapi semua bersatu sebagai satu kesatuan kebangsaan. Nah ini harus kita pahami gitu. Tidak bisa disamakan agama, tidak bisa disamakan semua suku. Tidak mungkin itu bisa sama. Tapi itu tidak mengganggu kita untuk bisa bersatu. Demikian juga dalam membangun komunitas itu. Jangan sampai hanya perbedaan-perbedaan teknis saja, lalu kemudian kita berpecah belah, dan ini menjadi masalah betul. Dampak kepada masyarakat kita, kepada komunitas kita, kepada generasi masa depan kita sangat berat sekali. Karena ini akan berdampak. Dan oleh karenanya, sekali lagi kembali kepada perintah Allah tadi. Saya katakan perintah. Wa'tasimu itu kata perintah. Wajib. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini yang kedua yang harus kita perhatikan. Nah, yang ketiga, komunitas yang kita bentuk itu adalah komunitas yang punya kepedulian sosial. Kata amar ma'ruf nahi mungkar itu terjemahan lain dari kata peduli secara sosial. Jadi kita kalau ada melihat kebaikan, hati kita masih terdorong untuk membantu kebaikan itu. Itu namanya amar ma'ruf. Tapi kalau kita melihat sebaliknya, ada kemungkaran, hati kita pasti merasa sakit itu. Sakit bukan berarti membenci, bukan berarti bukan, tapi kita ingin merubah, memperbaiki itu. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, wa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Tapi seorang mukmin dan komunitas yang kita bentuk juga itu adalah komunitas yang peduli secara sosial. Artinya kita nggak membiarkan begitu saja hal-hal yang kurang baik berkembang, sementara yang baik di pressure, ya ditekan. Orang Islam tidak akan berbuat seperti itu. Dan oleh karenanya, kalau saya ingin berbicara tentang salah satu kemungkaran kita di dunia barat ini adalah masuk kepada generasi kita. Ancaman the lost generation bagi kita ini sebuah kemungkaran yang harus kita ambil secara serius. Saya bersama teman-teman berupaya menghadirkan pesantren di Amerika ini ya. Dan itu saya lakukan setelah saya selesai menjadi imam di Islam Center, walaupun saya masih menjadi imam di Jamaica Muslim Center. Tapi saya merasa bahwa harus melakukan lebih dari sekedar di masjid saja. Maka saya kemudian berusaha mendirikan Nusantara Foundation ini, dan saya memberi kata Nusantara ini, ya, itu kata lain dari Indonesia, agar orang di Amerika sadar, termasuk di Kanada tentunya, bahwa Indonesia itu bukan kata kecil. Itu nama yang sangat besar dan dahsyat gitu. Dan perlu kita ke depan berada di garda terdepan. Sejak 9/11 kami sendiri memang dilibatkan gitu. Tapi saya tidak ingin menyebutkan semua itu. Yang saya ingin katakan adalah salah satu kemungkaran yang kita hadapi sebagai masyarakat Muslim Indonesia khususnya di Amerika Utara khususnya dan di Barat secara umum adalah ancaman the lost of generation. Generasi kita bisa hilang. Saya tahu ada bapak-bapak di sini yang Masya Allah sangat aktif sekali di komunitas, bahkan menjadi tokoh-tokoh pengajian gitu. Tapi ketika sudah sampai kepada keturunannya, kita sudah tahu kemana kok nggak ada anak-anak yang pernah ke masjid gitu. Nah ini jadi masalah. The lost generation itu. Maka Bapak, ini kemungkaran yang harus kita ambil secara serius ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
Tidak mungkin kita bisa sukses mendirikan komunitas kalau kemungkaran hilangnya generasi ini kita biarkan. Bapak-bapak yang ibu yang membeli gedung ini untuk menjadi masjid, siapa yang akan datang kalau bapak dan ibu sudah meninggalkan kalau bukan generasinya? Saya tahu karena saya terakhir ke Toronto itu waktu ada convention masyarakat Muslim di Kanada ya. Saya nggak tahu tahun berapa itu. Yang pertama terakhir di Kanada. Ya sebenarnya tidak terlalu besar juga masyarakat Muslim Indonesia di Toronto itu. Maka saya khawatir ya bahwa kalau kita tidak peduli kepada generasi, lalu kemudian the first generation itu berlalu, apakah ada jaminan bahwa kemudian generasi selanjutnya masih bisa melanjutkan itu? Ini penting sekali untuk kita ambil. Ini salah satu, kalau saya mengistilahkannya sebagai kemungkaran yang perlu kita hadapin dan perbaikin. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya ingin percepat saja karena waktu ya, saya ada waktu 45 menit, ini sudah tinggal 5 menit ini. Komunitas yang kita bangun harus akhirah oriented. Yauma tabayyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Itu ayat Al-Qur'an di surah Al-Imran tadi. Bahwa pada hari kiamat nanti ada wajah yang berseri-seri, ada wajah yang kelam, hitam. Apa maksud dari ayat itu? Agar kita di dalam membangun komunitas, satu hal yang harus kita sadari, bahwa komunitas yang kita bangun itu adalah komunitas yang orientasinya ukhrawi. Oh, maksudnya apa orientasi ukhrawi? Maksudnya carilah dunia ini, tapi tidak bersikap materialistik. Carilah dunia ini, tapi pakailah dunia itu untuk kepentingan akhirat. Jadi jangan dunia untuk dunia, rugi kita. Kita sudah datang di Amerika 20 tahun membanting tulang, kerja kadang 3 tempat, 3 jobs gitu. Ya gitu-gitu juga. Nah kalau untuk kita cari sekedar itu saja, ya rugi betul kita. Tapi bayangkan kalau kita kerja di 3 tempat ya, lompat dari sini ke sana, dengan tujuan untuk kehidupan akhirat kita. Insya Allah, kalaupun kita tidak dapatkan dunianya di sini, Allah akan memberikan kita di sana nanti. Itu yang saya istilahkan dengan akhirah oriented community. Komunitas ini harus kita arahkan menjadi komunitas yang bisa punya orientasi akhirat. Bukan dunia saja. Walaupun dunia ini berarti kita harus bangun. Harus kita bangun. Saya malah selalu mendorong ya, masyarakat Muslim secara umum, dan tentu Muslim Indonesia secara khusus, agar harus berhasil secara dunia. Mari kita arahkan anak kita menjadi businessman, menjadi profesional dalam karir. Mari kita arahkan mereka. Agar kita bisa berkontribusi juga. Sebagaimana orang-orang yang lain. Tapi jangan sampai ketika mereka menjadi sukses dalam dunianya, hanya untuk kepentingan dunia. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu hanya kehidupan dunia, tapi lalai tentang kehidupan akhirat. Jangan sampai itu terjadi Bapak dan Ibu sekalian. Maka akhirah oriented community ini sangat penting sekali. Tentu ya sebelum yang terakhir, komunitas kita itu adalah komunitas yang punya tanggung jawab hukum. Wa tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haq. Kata ayatullah itu artinya komunitas ini harus punya hukum, ada keteraturan, ada kedisiplinan. Ya termasuk dalam hal berorganisasi tentu punya ada keteraturan gitu. Dan yang terakhir sekali karena waktu saya ingin tutup adalah komunitas yang akan kita bangun dan akan efektif menjaga generasi kita adalah a community of excellence. Itulah yang diistilahkan dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan seterusnya ya. Jadi umat yang kita bangun atau komunitas yang kita bangun itu adalah komunitas yang khair. Khair ummah. Apa bahasa Inggrisnya? A community of excellence. Jadi an exceptional community. Bagaimana maksudnya itu? Insya Allah secara organisasi solid, hebat, program-programnya bagus-bagus. Apalagi Allah sudah berikan keberkahan dengan sebuah gedung masjid. Tentu programnya lebih terarah lagi. Ya. Bukan sekedar antar kita saja, tapi kita bisa misalnya ada outreach program seperti yang kita lakukan di New York. Ya, bahkan tadi lihat ada salah satu kegiatan Nusantara itu bagi-bagi makanan kepada homeless di sini. Di saat pandemi ya, di saat pandemi ini komunitas kita masak khusus. Lalu kita bagi-bagi ke hospital yang tidak jauh dari masjid kita untuk dokter-dokter dan nurse karena mereka ada kesempatan untuk makan. Ini bahagian daripada a community of excellence. Bukan sekedar tempat-tempat kita makan-makan. Karena kecenderungan kita orang Indonesia itu ya suka kumpul-kumpul memang. Suka kumpul-kumpul. Dan pintarnya kita orang Indonesia itu ya pintarnya kumpul-kumpul. Tapi apakah kita ketika kumpul itu mampu membangun jaringan?
ketika kita berkumpul itu bisa membuat sebuah kekuatan gitu. Mampu membuat program pendidikan, program ekonomi, program komunitas, program sosial. Mampu nggak kita hadirkan itu? Itu a community of excellence. Nah, hanya dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian, komunitas yang kita bangun itulah yang kemudian akan menjadi benteng bagi generasi kita. Karena saya ingin tutup dengan satu ilustrasi seperti ini. Kita Muslim yang hidup di Amerika ini atau ketika saya mengatakan Amerika tentu termasuk Kanada ya, Amerika Utara lah. Itu seperti seseorang yang punya rumah yang mewah. Sayang sekali, rumah kita itu terletak di pinggiran sungai yang sangat dalam dan dahsyat, deras. At any moment, anak-anak kita bisa keluar dari rumah dan terjatuh ke dalam sungai itu, hanyut atau tenggelam. Maka apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa pilihan. Yang pertama, jangan izinkan keluar, tapi itu nggak mungkin. Nggak mungkin kita mengatakan kepada anak kita, kamu jangan ke sana, jangan ke situ ya. Nggak boleh. Nggak berlaku Pak di Amerika sistem seperti itu. Kalau di kampung dulu mungkin bisa lah. Atau yang kedua, pagari sungai itu. Tapi sepanjang kita memagari nggak mungkin lah. Karena sungai itu panjang. Kemampuan kita terbatas. Anak-anak kita kalau masuk ke internet, itu sudah menyelam kemana-mana itu. Sudah pergi ke Cina, ke Eropa, ke Korea, ke Jepang, kemana-mana sebenarnya. Walaupun dalam kamarnya sendiri. Nggak mungkin kita pagari sungai lagi sekarang ini. Maka pilihan yang terakhir adalah bagaimana agar anak kita itu pintar berenang. Ajari dia berenang. Sehingga dia kalau keluar dari rumah, terjatuh ke dalam sungai itu, maka dia bisa berenang dan menyelamatkan dirinya. Itulah fungsi komunitas kita. Di komunitas itulah anak-anak kita diajarin. Di sanalah ada sekolah, minimal ada weekend sekolah. Diajarkan agama Islam ini, diarahkan untuk memahami agama ini. Tapi yang terpenting dari sebuah komunitas adalah menghadirkan environment yang alternatif, lingkungan yang berbeda. Maka komunitas kita ini harus ada lingkungan yang kondusif bagi anak-anak kita merasa, oh this is my home, this is my community. Sehingga merasa kalau sudah jauh ya tetap akan merasa merasa rindu kepada komunitasnya itu. Ya mudah-mudahan itu yang terjadi nanti di Masjid Istiqlal ini di Kanada. Ketika anak-anak kita sudah sampai ke college, sampai universitas, selesai kuliahnya, dapat kerjaan, tetap ingin kembali. Kenapa? Rindu kepada komunitas tadi. Karena itu adalah rumahnya. Saya kira demikian, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf kalau agak kepanjangan. Tapi saya ingin barangkali nutup juga bahwa kita di pesantren sekarang ini, kita sudah mulai manfaatkan ya. Lokasi tanah kita 10,5 hektar. Ya, cukup luas. Ada gedung-gedung tua yang sudah kita renovasi, kita sudah manfaatkan. Pada musim panas kemarin kita sudah ada program musim panas 2 bulan dan insya Allah tahun ini kita ada program musim panas pesantren ya, boarding school. Anak-anak kita gurunya tinggal di sana selama 3 bulan. Jadi bulan Juni, Juli, Agustus insya Allah. Saya nggak tahu di Toronto atau di Ottawa atau di Kanada secara umum liburan musim panasnya kapan. Silahkan kalau ingin mendaftar kita terbuka ya. Kita mendatangkan juga ustadz-ustadz dari Indonesia. Jadi 10 ustadz kita datangkan tahun ini. Dari Indonesia. Tahun lalu ada 5 ustadz kita datangkan. Dan kita seleksi dari seluruh Indonesia. Yang hafal Quran, bacaannya bagus, bisa berbahasa Inggris. Ya, kita datangkan ke sini. Sekaligus mengikuti program leadership, global leadership. Program global bagi ustadz-ustadz muda kita. Tahun ini kita datangkan 10 insya Allah. Kalau tahun lalu 5, insya Allah sekarang ini kita datangkan 10 ustadz untuk mengajar di pesantren kita. Silakan saja kalau ingin mendaftarkan anaknya nanti pada bulan Juni, Juli, Agustus. Insya Allah. Saya kira demikian, saya kembalikan. Hadanallahu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Terima kasih atas tausiahnya. Masya Allah, luar biasa sekali paparan dari Ustaz Samsi Ali. Saya ingat di surat Al-Kahf ayat 82 yang berbunyi wa amal jidaru fakana li ulamaini yatiman wa kana tahtahu kanzulahuma wa kana abuhuma sholihah. Jadi adapun dinding itu kepunyaan 2 anak yatim di kota itu, dan di bawahnya terdapat simpanan bagi mereka berdua, sedang ayah keduanya itu orang soleh. Jadi dari ayat ini Allah memberikan satu pengetahuan kepada kita. Allah tidak menekankan kepada kedua anak yang soleh itu, tidak dijelaskan lebih lanjut, tetapi Allah menjelaskan bahwa ayah dari kedua anak ini adalah orang yang soleh. Demikianlah untuk generasi kita selanjutnya, insya Allah para orang tua dapat mendidik anak-anaknya sesuai dengan syariat Islam. Baiklah Ustadz, kita
ke pertanyaan pertama apabila Ustaz tidak keberatan, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Samsi Ali. Seperti tadi disampaikan bahwa ada kekhawatiran generasi berikutnya mulai luntur keimanan Islamnya. Bisa karena beberapa hal, baik karena tidak aktif lagi dengan komunitas Islam atau karena terpengaruhnya culture Barat atau longgarnya orang tua. Bagaimana caranya membimbing mereka untuk kembali dan mengingatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala khususnya untuk youth atau early adult? Tafadhal Ustaz. Iya, jadi ini tidak mudah ya, tidak mudah kalau hanya kita berbicara menjawab dalam satu pertanyaan tentang bagaimana menjaga generasi ya, karena ini bisa sebuah seminar tersendiri. Tapi minimal mungkin pertama tadi dibayatkan ayatnya tentang kana abuhuma shaliha. Kesalehan tentu dari seorang ayah itu dimulai dari mindset yang saya sebutkan tadi yang benar itu. Ya, mindsetnya. Jadi kita orang tua ini pertama harus membenarkan visi wawasan kita dengan keberadaan kita khususnya di dunia barat ini apa sebenarnya. Nah, kalau kita sekedar karena kita di sini ya bergaji dolar Amerika atau dolar Kanada, ya itulah yang kita dapatkan. You will get it. Siapa yang ingin dunia akan dikasih kata Allah. Ya. Tapi kalau akhirat, waman aradal akhirah wasa'a sa'yaha, harus berusaha kalau akhirat itu. Kalau dunia terkadang lebih mudah dikasihnya itu. Tapi kalau akhirat ada tantangannya, maka visi kita ini harus dibenarkan sebagai orang tua. Dan mohon maaf ya, saya jujur dan mengkritik diri saya sendiri sebagai orang Indonesia. Kita ini semangat keislamannya terkadang jauh lebih kurang dibanding dengan komunitas yang lain. Saya menyampaikan ini karena saya pengalaman dengan komunitas lain. Jamaah saya sekarang itu banyaknya Bangladesh, Pakistan gitu. Dan semangatnya luar biasa. Dibanding dengan kita ini kan datang seminggu sekali, itu pun lebih banyak karena nilai sosialnya. Datang masing-masing bawa makanan, lebih banyak kepada. Baguslah, saya katakan nggak ada salahnya itu. Ya. Tapi masalah spirit, semangat ini. Semangat melihat bahwa begitu pentingnya Islam, begitu pentingnya iman untuk kita. Kita punya visi itu. Nah, kalau orang tua sendiri visinya kurang dalam hal ini, gimana kita bisa mentransfer pada generasi kita? Jadi pertama, tolong kita orang tua ini lakukan introspeksi. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu, kita selalu mengupdate informasi kita. Ya mungkin bahasa lainnya ya kita harus berilmu lah. Ilmu itu tentu Quran dan Sunnah, tapi juga ilmu tentang lingkungan di mana kita hidup. Itu namanya, makanya saya mengistilahkan update. Kenapa penting update ini? Karena ada contoh ya, seorang ibu dari Mesir. Jadi suatu ketika dia telepon saya, berkali-kali ninggalin message. Jadi saya nggak pernah telepon balik. Sampai suatu ketika ninggalin message, pesan, menangis gitu. Akhirnya saya telepon kembali. Karena bukan jamaah saya, jadi sekarang saya nggak telepon balik gitu. Orang Mesir. Saya telepon balik, saya katakan, sister, what happened? Dia katakan, can we meet? Saya katakan, oke. Tapi boleh di rumah saya nggak? Saya bilang, boleh. Suaminya kenapa nggak nelpon? Rupanya suaminya karena sibuk bawa taksi, maka suaminya nggak sempat nelpon. Tapi suaminya akan hadir ketika saya ke rumahnya. Datanglah saya ke rumahnya. Ternyata apa terjadi? Anaknya yang baru berumur 17 tahun, melarikan diri dari rumahnya bersama pacarnya dan tinggal sama pacarnya. Ada adiknya di situ berumur sekitar 15 tahunan lebih. Saya katakan, Mam, Ibu boleh nggak saya bicara dengan adiknya dulu? Jangan Ibu hadir di sini, ada di sini. Saya tanya adiknya, kenapa kakak kamu lari? Dia katakan kakak saya itu orang baik. Tapi ibu saya itu, kalau kakak saya baru pulang sekolah, belum melepaskan pakaiannya, melepaskan tasnya, sudah diintimidasi dengan sholat segala macam. Bukan tidak penting sholat, tapi terkadang ibu ini nggak paham situasi anaknya gitu. Jadi masih seperti di Mesir dulu. Ini masalahnya. Maka ibu-ibu, bapak dan ibu sekalian, mari kita update informasi bahwa kita bukan lagi di Indonesia. Kita sekarang ini sudah berada di Kanada atau di Amerika. Nah, tentu juga tidak kalah pentingnya adalah minimallah anak kita itu dibawalah ke pengajian-pengajian. Ya, so kalau anak-anak kita ini nggak merasakan situasi seperti itu, ya kapan ya? Saya nggak bisa membayangkan. Ya, tapi kalau anak kita itu dari kecil biasa dibawa ke masjid, ya minimal. Kalau mungkin dia nanti di college, mungkin dia agak terlepas, tapi pasti akan ingat lagi kembali di masa-masa yang akan datang. Ya. Dan tentu yang terakhir sekali, ya doa. Jangan pandang enteng doa. Do not underestimate the power of doa. Karena doa itu sangat penting sekali. Betapa banyak ulama-ulama besar karena doa seorang ibu. Ya, saya masih ingat ya waktu saya masih kecil ya. Kami dulu di kampung. Kalau Bapak dan Ibu baca tentang namanya Kajang di Sulawesi Selatan, itu kampung dalam. Jadi
kampung yang tradisional, punya budaya sendiri dan tidak terbuka dari dunia luar. Maka kita kayak animisme lah, menganut pengagamisme. Tapi ada satu hal yang saya masih ingat waktu saya kecil, agak nakal, saya sering berkelahi. Kalau dari sekolah saya sering berkelahi. Ibu saya suatu ketika menangis gitu, almarhumah. Lalu beliau ketika menangis itu mengatakan begini, mudah-mudahan suatu saat kamu berubah. Saya baru belakangan setelah akhir-akhir ini, baru saya merenung. Jangan-jangan itu doa ibu saya ketika itu. Ketika beliau menangis dan berkata seperti itu, tidak mengatakan, ya Allah, robahlah anak saya, enggak. Cuma mengatakan, mudah-mudahan suatu saat kamu berubah. Mungkin kata-kata itu didengar oleh Allah. Maka ibu bapak, doakanlah anak-anak kita. Ibrahim alaihissalam meninggalkan kepada kita banyak doa. Salah satunya adalah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Saya kira itu dulu. Jadi doakan anak-anak kita insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz Samsi Ali. Selanjutnya saya persilakan Bapak Konsul Jenderal Vancouver, Bapak Hendra Halim. Assalamualaikum Pak Hendra, selamat datang di pengajian kita. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam Bapak Munandar. Pak Dr. Samsi Ali, senang sekali bertemu dengan Bapak. Kembali lagi kita bertemu, Masya Allah. Ya, Jazakallah khair. Alhamdulillah pada sore hari ini saya sangat senang sekali dapat kesempatan dapat mendengarkan tauziah dari Pak Samsi Ali, dan tidak hanya kami Pak, tidak saya sendiri, tapi juga seluruh masyarakat yang ada di Vancouver Pak. Jadi saya merasa sangat senang dapat punya kesempatan seperti ini, termasuk juga seluruh masyarakat yang ada di pantai barat Kanada Pak Samsi. Dari apa yang Bapak sampaikan hari ini, satu hal barangkali yang dari kami dari pantai barat tentunya mengharapkan mudah-mudahan ada kesempatan Bapak dapat berkunjung ke sini bersilaturahmi dengan kami, atau kami undang pada satu kesempatan. Nah, di sisi lain juga tentunya dengan dengan yayasan yang dibentuk tadi, terutama terkait dengan misi untuk mendirikan pesantren, ya Masya Allah, itu bagi kami adalah satu hal yang terobosan yang sangat besar, ya, yang artinya memang harus kita menjadi tantangan bagi kita semuanya umat Muslim di Kanada untuk bisa mendukung ini, karena memang semuanya sudah ada embrionya Pak, sudah ada benihnya sekarang. Kebetulan kami juga komunitas Muslim di Vancouver sudah ada, baru saja mendapatkan izin untuk mendirikan satu organisasi Islamic Community Vancouver seperti itu. Tapi paling tidak apa yang Ustadz lakukan ini jauh lebih langkah jauh yang lebih mungkin bisa kita manfaatkan ke depan, insya Allah Pak Ustadz. Tapi sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan ini. Kami menyampaikan salam dari Vancouver, insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hendra atas kesempatan hadir. Terima kasih sekali. Ini merupakan satu kehormatan untuk kita semua di sini, Pak Hendra. Insya Allah pada kesempatan lain kita bisa bertemu lagi, Pak. Insya Allah, makasih. Pak Hendra, saya terakhir ke Vancouver waktu Ibu Tuti masih di sana. Jadi saya dari kemudian menyeberang ke Vancouver sudah 2 kali selama beliau di sana. Nah, jadi kesempatan Pak, kalau kami di sini Bapak harus ke sini. Jadi mengulang kembali kita. Saya dengan Pak Dr. Samsi Ali ini 20 tahun yang lalu bertemu di New York. Jadi adalah saudara kakak saya juga. Alhamdulillah, Masya Allah. Di KJRI ketemu. Ya, insya Allah Pak, ya kita doakan. Insya Allah, mudah-mudahan insya Allah. Ya. Jadi di Vancouver itu dulu ada masyarakat Aceh kita di sana, ada punya surau Aceh. Masih Pak, masih ada. Alhamdulillah, iya. Iya, betul. Banyak sekali Pak di sini, ada juga masyarakat Aceh dan kita ibu-ibu, bapak-bapak juga sudah ada. Mungkin nanti kalau Bapak ke sini berkesempatan mungkin bisa melihat secara langsung bertemu dengan kami semua. Terima kasih banyak Pak Munandar dan teman-teman di ISIS. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Halim. Terima kasih. Jazakallah khair. Baik, Ustadz, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Siap. Di Kanada ini LGBT itu resmi. Pernah bertemu remaja umur 20 tahun yang sudah tidak memeluk Islam lagi, karena katanya tidak perlu beragama dan bergaul bebas. Bagaimana tips untuk mengajak kembali ke komunitas Muslim, Ustadz? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, perbedaan opini, mungkin itu seperti penjelasan Ustadz tadi, bahwa berbeda itu boleh, tapi perpecahan yang mungkin sangat dihindari di kita, Ustadz. Tetapi ketika usaha-usaha itu sudah kita lakukan, Ustadz, dan memang belum ada titik temunya, apa yang harus kita lakukan ini, Ustaz? Baik, jadi yang pertama tadi ya, ini memang salah satu tantangan kita sebagai masyarakat atau komunitas Muslim di dunia Barat ya.
bagaimana kita bisa merespon dengan hal-hal seperti ini yang tentu sangat serius, tapi di satu sisi kita juga harus sadar bahwa itulah realita yang ada di masyarakat. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana kemudian bisa mengajak kembali dari seseorang yang kemudian merasa bahwa agama ini tidak penting, biasanya kalau kita melakukan pendekatan argumentasi, ya belum tentu kita lebih hebat dalam berargumentasi. Belum tentu. Bukan berarti argumentasi keagamaan itu lemah, tapi terkadang kita sadari bahwa kita masyarakat Muslim ini belum tentu punya kemampuan berargumentasi. Dengan mereka-mereka yang memang terkadang karena logikanya yang sedemikian maju merasa sangat pintar begitu ya, dan mampu untuk mengekspresikan logika tersebut. Sehingga yang memang terbaik adalah melalui proses komunal masyarakat ya. Dan apalagi kita Indonesia ini kan suka biasa kumpul-kumpul dengan kegiatan masyarakat saja. Misalnya halal bihalal saja ya. Jangankan orang-orang yang pernah Muslim dan kemudian merasa tidak Islam lagi. Orang-orang yang non-Muslim pun, saya punya pengalaman satu namanya Elizabeth Stewart ya. Jadi ini murid mu'alaf saya dulu, perempuan pelajar di Columbia University. Dia ini sudah belajar Islam sudah hampir setahun dan sudah pintar, sudah hafal beberapa surah, ya. Tapi kok nggak masuk Islam? Dan saya orang yang mengajar non-Muslim itu saya tidak pernah menanyakan kenapa nggak masuk Islam atau kenapa belum masuk Islam. Saya khawatirnya merasa dipaksa gitu. Dan saya tidak ingin ada semacam sense of being forced, ada rasa dipaksa gitu. Maka saya tidak pernah bertanya kepada dia. Sampai suatu ketika saya ajak dia ke halal bihalalnya Pak Watapri di duta besar kita di PBB. Karena saya dulu di perwakilan PBB juga, PTRI namanya di sini. Saya ajaklah dia datang ke halal bihalal itu. Nah rupanya dia ini ingin menjawab sebuah pertanyaan di benak dia bahwa apakah dia bisa diterima dengan baik kalau menjadi Muslim. Nah ternyata alhamdulillah masyarakat kita karena memang terbuka, tersenyum, ramah, dengan makanan yang banyak. Nah itu yang menarik dia masuk Islam. Mungkin juga teman tadi itu anak kita tadi atau sebuah anak anggota komunitas kita tadi yang kemudian menjauh dari Islam, mungkin diajak dengan cara-cara seperti itu. Cara-cara kemasyarakatan, mungkin main volley di park gitu ya sama masyarakat, tapi waktu sholat biar dia perhatikan gitu. Jadi kalau diceramain belum tentu, bahkan mungkin akan merasa agama itu beban berat gitu ya dan sebagainya. Apalagi kalau kita ceramah terkadang saya mengistilahkan memakai bahasa bulldozer, gitu. Komunikasi bulldozer. Jadi bukannya mengajak orang tapi mengusir orang. Gitu. Bukannya memperbaiki tapi menghancurkan. Karena cara komunikasi kita dalam beragama dalam berceramah itu terkadang mengusir, menyakitkan, menakutkan gitu. Nah ini yang jadi masalah juga. Maka penting pendekatan-pendekatan yang persuasif tadi itu saya kira itu lebih bagus ya untuk mengajak dia kembali. Nah pertanyaan kedua ini memang sangat krusial ini Pak Munandar ya karena begini. Memang salah satu tantangan terbesar umat kita ini secara global ya adalah bagaimana bisa membangun kesatuan. Dan itu bisa kita lihat dalam segala lini, dalam segala tingkatannya. Dari tingkatan lokal sampai kepada tingkatan nasional sampai kepada tingkatan internasional, umat kita ini tercabik-cabik ya dalam banyak hal. Ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa merajuk kembali? Tidak mudah, tidak mudah. Bahkan mungkin lebih mudah kalau saya jelaskan daripada laksanakan. Jadi pertama, mungkin yang terpenting itu adalah kedua pihak atau anggaplah 3 pihak atau 4 pihak yang berkonflik itu. Bisa melihat bahwa kok ada komunalitas di situ. Ada kesamaan sebenarnya. Ada pijakan dasar yang sama sebenarnya. Hanya berbeda melihatnya dari sudut pandang yang berbeda gitu. Tapi pijakannya sama. Itu yang disebut dengan common ground kan. Common ground is the same. Apa common ground? Misalnya kita komunitas Indonesia. Kita ingin komunitas kita solid, komunitas kita terjaga, komunitas kita juga berhasil seperti komunitas yang lain. Sama-sama ingin itu. Yang berbeda mungkin caranya begitu. Nah, kenapa kita tidak bisa mengorbankan atau minimal mengurangi tendensi merasa saya yang paling benar demi untuk komunitas yang sama tadi itu. Kita kurangi masing-masing, lalu kita sama-sama attach ke situ. Mungkin saya merasa kalah lah karena saya tidak ingin pendapat saya nggak diterima di situ. Tapi demi kepentingan lebih besar, kepentingan komunitas yang lebih besar, saya berani ke situ.
memang diperlukan pengorbanan. Dan pengorbanan yang paling tersulit adalah mengorbankan perasaan, mengorbankan ego kita sendiri. Ini terkadang yang paling sulit. Dan oleh karenanya saya kira memang terus-menerus, jangan pernah kita lelah untuk berusaha melakukan pendekatan-pendekatan kepada teman-teman yang mungkin punya berbeda pendapat. Ya pada akhirnya kan yang dinilai oleh Allah itu adalah usaha. Ya usaha. Tapi harus ikhlas memang. Kita harus ikhlas, berusaha dengan maksimal, dicari cara, dicari celah, dicari pintu yang cocok kira-kira, sampai mungkin Allah mentakdirkan. Karena yang bisa mensatukan hati manusia itu Allah. Fa'allafa baina qulubikum. Bukan kita yang melakukan allafa baina qulubina, tapi allafa baina qulubikum itu Allah yang menyatukan. Walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau kita ini kita bayar, kita semua korbankan harta kita, dunia ini semuanya untuk menyatukan manusia, kita nggak bisa menyatukan. Yang bisa menyatukan Allah. Maka usahakan terus-menerus dengan penuh keikhlasan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang ya, kita yang merasa benar itu perlu untuk beristighfar karena kita nggak tahu sesungguhnya ya semua realita yang ada. Mungkin di satu sisi kita ada benar, tapi ternyata di sisi lain mungkin ada kesalahan itu. Nah, maka kita perlu beristighfar, di sana kemudian Allah Subhanahu wa taala bisa merektifai, membenarkan kesalahan-kesalahan itu. Ini terjadi pada semua komunitas ya. Baik pada tataran lokal maupun tingkatan yang lebih tinggi lagi. Di New York, di DC, di Toronto juga sekarang, di LA, ini ada saja konflik-konflik yang terjadi itu. Tapi saya yakin kok bahwa insya Allah kalau berusaha terus-menerus, mudah-mudahan ada jalan keluarnya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah. Jazakallahu khair Ustaz. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi. Kita akan memberikan satu pertanyaan langsung dan satu pertanyaan tertulis insya Allah Ustaz. Nanti di akhir acara Ustaz Samsi Ali kita mohonkan untuk menutup acara dan juga berdoa untuk kita semua Ustaz. Baiklah, ini dari Vancouver, silakan Bung Romabon. Mungkin pertanyaan singkat saja karena waktu juga sekitar 10 menit lagi, silakan. Assalamualaikum Ustaz Samsi Ali. Salam. Ya, saya ada pertanyaan satu mengenai tadi Ustaz mention bahwa anak-anak itu kadang-kadang kita sebagai Muslim itu merasa malu bahwa jika orang tahu bahwa kita Muslim. Apakah ada unsur kultural di sini yang membuat membuat hal itu kita merasa malu karena orang-orang melihat kita sebagai Muslim itu satu culture. Karena memang sebenarnya menurut pendapat saya beberapa hal itu saya lihat kita sebagai Muslim itu agak kurang disiplin juga kadang-kadang, terutama waktu sholat Jumat. Banyak saudara-saudara kita waktu sholat Jumat itu mengenai masalah parkir. Jadi mereka seperti kurang disiplin gitu, parkir sembarangan. Nah, orang-orang lihat. Hal itu udah saya lihat sejak saya sempat tinggal di San Diego dan Arkansas juga, dan sekarang di Vancouver. Itu hal yang sama. Orang-orang melihat ini kenapa Muslim ini kalau sholat Jumat itu banyak pelanggarannya, sampai setiap Jumat officer itu selalu yang parking regulation selalu mendapatkan kasih tiket. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana mengenai culture yang seharusnya kita harus lakukan, karena banyak juga kan Muslim dari Pakistan, dari Afghanistan dan Bangladesh. Kita sebagai orang Indonesia juga harus bagaimana yang harusnya kita harus lakukan. Ya itu Ustaz pertanyaannya. Baik, terima kasih. Jazakallahu khair. Tafadhal Ustaz. Ya, jadi saya kira memang dua hal yang harus kita pahami ya, Islam, agama, dan budaya. Cuma memang terkadang kedua hal ini intertwine, saling terkait. Karena cara kita mengekspresikan keislaman kita itu terkadang nggak bisa kita pisahkan dari budaya yang kita sudah upbringing kita demikian. Ya, maka di Indonesia ya punya cara ekspresi agama secara sosial karena itulah budaya kita. Ya, misalnya mohon maaf Bapak dan Ibu kalau ada pengajian kan ya udah dalam satu ruangan biasa-biasa saja, makan ada satu meja itu Bapak dan Ibu biasa. Tapi kalau di Asia Selatan nggak mungkin ya. Di ruangan sebelah harus wanita, ruangan sebelah laki-laki. Nah, cara ekspresi keagamaan ini terkadang juga memang nggak bisa dipisahkan dari budaya. Tapi mungkin yang dimaksud tadi adalah yang belum tentu juga budaya yang melakukan demikian, memang ketidakdisiplinan saja sebenarnya. Ya.
Dan ini yang sebenarnya harus memang kita tata. Salah satu makna daripada ma'ruf itu, al-ma'ruf, amar ma'ruf, kata ma'ruf itu, karena kata ma'ruf itu dari kata urfun. Urfun itu artinya budaya, tradisi, custom. Ya. Maka agama itu harus dijadikan sebagai perilaku sosial. Dan itu sudah masuk dalam arti kultur di situ. Maka apa itu Islam? Islam disiplin. Misalnya ketika berbicara tentang waktu. Kalau kita berbicara tentang waktu sholat saja betapa mengatur kedisiplinan waktu gitu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Disiplin tentang hubungan relasi antar manusia, orang tua dan anak, antara yang muda dan tua, ada semua aturannya dalam Islam. Demikian rapinya agama ini. Yang diperlukan adalah bagaimana menjadikan ajaran agama ini menjadi sebuah budaya perilaku kehidupan, perilaku sosial kita. Sehingga tidak nampak ada gap. Di satu sisi agama begitu indah, tapi perilaku manusianya mohon maaf gitu. Nah itu yang dimaksud oleh seorang ulama namanya Muhammad Abdu yang mengatakan, mohon maaf ya, ketika saya di Perancis, karena Muhammad Abdu ini belajar di Perancis, ketika saya di Perancis kok saya melihat Islam banyak sekali, tapi orang Islamnya kurang. Begitu saya kembali ke Mesir, orang Islamnya banyak, tapi Islamnya dikit. Karena perilakunya nggak sesuai dengan ajaran Islam itu. Nah, tapi kembali kepada permasalahan tadi, memang ada juga yang bukan karena masalah itu saja, kenapa banyak orang yang jadi malu dari Islam ini. Memang ada namanya penyakit minder. Nah, minder itu kan dalam bahasa agama, dalam bahasa hadis, itu yang disebut dengan wahan. Wahan. Jadi suatu ketika kamu ini akan diperebutkan seperti segumpal daging. Ya, kamu itu akan mengalir seperti foam ya, foam di atas laut. Apa bahasa Indonesianya foam itu? Gabus. Gabus ya, tidak punya makna, tidak punya harga gitu, tidak punya kekuatan. Jadi terbawa ombak saja kiri kanan gitu. Ditanya oleh seorang sahabat, kenapa ya Rasulullah? Amin qillatin al-yawm. Apakah itu kita sedikit? Kata Rasulullah, bal antum katsirun. Ketika itu kalian banyak. Walakinnakum, tapi kalian seperti gabus tadi, dan kalian punya penyakit namanya wahan. Sahabat bertanya, wa mal wahan? Dan apa itu wahan ya Rasulullah? Nah, ini jawabannya. Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi wahan itu yang saya terjemahkan dengan penyakit minder, itu adalah karena terlalu cinta kepada dunia lupa mati. Ini kan bahasa agama ya. Nah, ketika seseorang cinta kepada dunia berlebihan, maka begitu orang lain maju secara dunia, secara ilmu pengetahuan, secara teknologi, lalu kita mengatakan mereka jauh lebih hebat dari kita. Padahal belum tentu, hanya karena dunianya saja. Kenapa kita melihat mereka jauh lebih hebat? Karena dalam hati kita pun cuma dunia saja. Ya kan begitu. Nah, jadi ini ada penyakit yang lebih parah ketimbang misalnya karena ketidakdisiplinan orang Islam. Memang ada masalah yang sangat mendasar dalam kehidupan umat kita sekarang yang disebut dengan penyakit wahan itu. Maka umat kita ini harus membangun yang disebut dengan al-izzah az-zatiyah. Itu namanya self dignity. Harus merasa bangga, merasa mulia dengan agama ini. Dengan segala kekurangan orang Islam karena keterbatasan orang Islam, tapi agama itu insya Allah hebat gitu. Maka jangan kita malu karena Islamnya gitu. Seharusnya kita malu karena kita tidak berislam secara baik gitu, dibalik gitu. Harusnya begitu. Bukan karena Islamnya kemudian kita menjadi tidak disiplin, bukan karena Islamnya kemudian kita tidak hebat dalam ilmu dan teknologi. Ulama kita di masa lalu hebat kok dalam ilmu dan teknologi. Justru karena kita tidak sadar tentang Islam sehingga kita jauh dari kehidupan Islam yang sungguhnya. Kemajuan juga termasuk. Maka mari kita jadikan Islam ini sebagai basis kemajuan, kehebatan, keindahan, kedahsyatan gitu, sehingga kita bangga dengan Islam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Samsyali. Waktu kita tinggal sedikit, satu pertanyaan lagi dari Bapak Farizan Razi dari Vancouver, Pak ya. Betul, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, silakan Pak Farizan. Pak Moderator, saya sebenarnya baru selesai lari half marathon, jadi menyimak pas akhir-akhir. Sebenarnya saya tidak memiliki pertanyaan khusus, Pak Ustadz, tapi lebih sekedar memberikan berita baik yang kami ingin share kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah komunitas kami di British Columbia, Kanada, komunitas pengajian BC, alhamdulillah telah resmi diakui oleh pemerintah British Columbia dan Kanada sebagai sebuah society, Pak Ustadz, dengan nama Indonesian Muslim Association in British Columbia. Insya Allah kedepannya kami berikhtiar dan berniat untuk insya Allah mengikuti
langkah teman-teman kami di Toronto untuk memiliki tempat ibadah sendiri, tempat berkumpul sendiri. Jadi mungkin di akhir acara bisa disempatkan menyelipkan sedikit doanya Pak Ustaz untuk komunitas kami dan juga untuk komunitas Bapak Ibu sekalian di berbagai belahan dunia yang memiliki niat juga untuk memiliki tempat ibadah sendiri. Semoga niat tersebut dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya Pak Ustaz dan teman-teman sekalian, semoga jalan kami ke depannya dimudahkan. Baik, amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baiklah, kita ke pertanyaan terakhir Ustadz. Setelah ini mungkin nanti Ustadz bisa sekaligus menutup perjumpaan kali ini dengan doa dan sedikit kata-kata mungkin nasihat untuk kita semua Ustadz. Dari Osaka, Jepang ini Ustadz, kami persilakan. Masih mute itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Munandar Samudro, juga Imam Samsi Ali. Ustadz, kami terima kasih banyak, jazakallahu khair. Kami dari Osaka. Perkenalkan, nama saya Dirham dari Masjid Istiqlal Osaka. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan hari ini. Kami mewakili sahabat-sahabat lainnya dari Masjid Istiqlal Osaka. Terima kasih banyak dari atau siap Ustadz Imam Samsi Ali, sangat banyak yang menjadi motivasi bagi kami tentunya, yang juga menjadi tantangan kami ke depan dengan berdirinya Masjid Istiqlal Osaka ini. Kami sangat percaya bahwa peluang kita untuk mengembangkan siar dakwah Islam rahmatan lil alamin di Jepang ini sangat besar, dan kami juga sangat setuju dengan pendapat dari Bapak Ibu tadi, jemaah yang menganggap bahwa kita ini orang Islam seakan-akan minder, dan juga seakan-akan orang non Muslim melihat kita bahwa Islam itu mengganggu begitu ya. Dan yang saya ingin pertanyakan di sini kepada Imam Samsi Ali, bagaimana yang harus kami lakukan tentunya di Osaka ini untuk dapat direspek oleh generasi-generasi milenial di Jepang, agar mereka tertarik untuk lebih dalam mengenal Islam, sebagaimana yang juga dijalankan oleh JDC, Japan Dawah Center, yang dikelola oleh saudara kita dari Malaysia. Dan ini tentunya juga karena berdirinya Masjid Istiqlal Osaka ini, kita sebagai Muslim terbesar di dunia, yaitu Indonesia, kita sangat berpeluang untuk bisa menjadi promotor untuk berkembangnya siar dakwah Islam rahmatan lil alamin di Jepang ini. Oleh karena itu, Imam Samsi Ali, mohon arahannya apa yang harus kami lakukan di sini agar visi misi daripada Masjid Osaka ini dapat kami bisa wujudkan, sebagaimana apa yang kami narasikan ini selama kami menggalang infak wakaf untuk pelunasan Masjid Osaka. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Mas Dirham dari Masjid Istiqlal Osaka, Jepang, Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, jadi ini mungkin sekalian pesan untuk saya sendiri terakhir dan untuk kita semua sambil menjawab ya dari Osaka ya. Jadi pertama, kita komunitas Muslim Indonesia di luar negeri, di mana saja, satu hal yang harus kita mulai bangun adalah bahwa kita ini punya potensi. Kita tidak kurang-kurang dari komunitas yang lain. Jadi perasaan yang merasa bahwa ketika berada di sebuah tempat, kita lihat yang maju orang Pakistan, India, Timur Tengah, lalu kita selalu memakai, mohon maaf kalau orang Jawa itu kan monggo ya. Kenapa selalu monggo ke orang lain gitu? Padahal kita ini negara Muslim terbesar, dan bukan sekedar terbesar secara jumlah sebenarnya. Tapi kita ini punya potensi untuk bisa menampilkan Islam ini yang rahmatan lil alamin itu. Apa? Karena karakter kebangsaan kita itu unik. Apa karakter kebangsaan yang saya maksud? Secara manusia, kita insya Allah, kata orang ya, kita nggak perlu memuji diri sendiri. Kata orang ini kita lebih ramah loh.
mudah tersenyum, mudah bergaul, easy going gitu ya, mudah membuka diri gitu, tidak kaku, ya kan begitu. Nah ini secara orang per orang, tapi secara bangsa kita ini adalah bangsa dengan negara Muslim terbesar, tapi demokrasi itu modal yang kita harus sampaikan kepada dunia. Kita ini adalah Muslim terbesar, tapi bisa merangkul minoritas gitu. Coba lihat di India sekarang kan, mayoritas Hindu, bagaimana umat Islam di sana yang kerudung disakitin gitu. Tapi kita nggak pernah ada yang nyakitin orang-orang Hindu, alhamdulillah. Mungkin ada kasus-kasus, tapi kasus kan bukan wajah Indonesia secara global. Ini semua adalah modal bagi kita masyarakat Muslim Indonesia luar negeri untuk harus berani tampil di depan, menampilkan bahwa Islam itu begini. Setelah kejadian 9/11 di kota New York ya, tahun 2001, saya kebetulan diminta mewakili komunitas Muslim dan bukan Muslim Indonesia saja. Saya mendampingi Presiden Bush waktu datang ke Ground Zero pertama kali. Ada 2 imam yang diundang, satu Afro-Amerikan dan saya berdua. Hanya 2 imam, selebihnya Yahudi, Kristen, Katolik dan sebagainya. Kemudian saya diminta membaca doa di Yankee Stadium. Tadi ada selintas di video itu. Kemudian saya banyaklah kegiatan, bahkan 3 kali saya ke White House waktu zaman Presiden Bush menjadi presiden, 3 kali. Kenapa? Karena ternyata sebenarnya ketika terjadi 9/11 itu, trust, kepercayaan Amerika dan Barat secara umum kepada Timur Tengah itu berkurang. Dari segi agama ya. Mereka, Amerika masih membangun hubungan dengan Timur Tengah karena apa? Duit saja, karena minyak. Tapi karena agamanya bukan. Sebenarnya ada harapan ketika itu agar Indonesia bisa tampil sebagai alternatif. Harus tampil begitu. Tapi karena kita sadari luar negeri, pertama kita memang kecil ya, tapi kedua juga memang karena memang kultur tadi, budaya yang terlalu bagus, terkadang menjadikan kita kurang proaktif. Maka masanya Indonesia harus bangkit nih. Teman-teman di Osaka, teman di Toronto, teman di Paris, di mana saja. Mohon maaf saya ini ada pengajian setiap Kamis malam ya, dan juga Minggu pagi, itu banyak dari seluruh dunia, dari Macedonia, dari Jerman pun banyak ikut ya. Saya motivasi mereka untuk berani bangkit dan berada di garda terdepan untuk tampil sebagai pelaku-pelaku dakwah dan bisa menampilkan bahwa Indonesia is a big name, bangsa besar yang hebat. Tapi itu harus kita buktikan. Makanya yang pertama kita harus lakukan adalah self-confidence. Jangan lagi ada minder itu. Self-confidence, percaya diri itu bukan sombong, bukan. Beda antara sombong dengan self-confidence. Ya. Kalau self-confidence itu artinya memang kita punya sesuatu yang bisa kita tawarkan. Kita jangan malu-malu dengan potensi yang ada. Yang kedua, tentu kita lengkapi dengan potensi tersebut dengan kemampuan. Khususnya, mohon maaf, khususnya dalam hal komunikasi. Jadi teman-teman di Jepang harus ahli dalam bahasa Jepang. Bahasa Jepangnya harus hebat gitu. Nah teman-teman yang di Kanada, di Amerika, bahasa Inggrisnya harus hebat dong, kamu gitu. Supaya, karena ini masalah kita ini. Salah satu masalah Indonesia adalah ketika kita ngundang Ustadz, susah betul kita mendapatkan yang bisa bahasa Inggris tuh. Saya pernah undang Ajim, pernah undang Yusuf Mansur, pernah undang banyak ustadz-ustadz nasional gitu. Tapi sampai di sini kan ceramahnya kepada masyarakat Indonesia juga. Kalau masyarakat Indonesia kan puluhan orang. Jadi kalau Abdul Samad biasa ceramah kepada ribuan orang, diundang ke Toronto, hanya orang Indonesia saja kan kasihan ya. Terbang 20 jam lebih. Hanya untuk Indonesia saja. Bagaimana agar dai-dai kita ini harus mempersiapkan diri bisa dengan bahasa internasionalnya. Ini sangat penting sekali. Saya sebelum pandemi terjadi, saya diundang ke Eropa ya. Ada 9 negara. Jerman, Belanda, Belgia, sampai ke Austria, sampai kepada Serbia. Saya diundang. Saya tidak bisa masuk ke bosnya ketika itu. Karena dari Serbia. Saya diundang kepada 9 negara. Saya katakan kepada teman-teman di Eropa, saya mau datang tapi syarat. Apa syaratnya Ustadz? Bukan hanya orang Indonesia saja. Ya, alhamdulillah saya diundang khutbah Jumat di masjid orang Arab. Dipaksa berbahasa Arab juga. Walau 20 tahun nggak pernah bahasa Arab lagi. Tapi bukan cuma itu. Saya katakan dengan non-Indonesian juga. Maka di Bonn University, saya ada dialog dengan murid-murid, dengan mahasiswa. Kemudian juga di di Austria, salah satu universitas juga di situ. Nah ini harus kita lakukan. Jadi sekali lagi saya kira teman-teman di Osaka ini yang sudah punya masjid, saya kira masanya itu tampil di depan. Maka program-program outreach, apalagi khusus Jepang ya, program-program yang bersifat memperlihatkan, bukan menyampaikan, tapi memperlihatkan Islam. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalnya kegiatan-kegiatan sosial. Karena orang Jepang itu secara sosial sudah Muslim sebenarnya, tinggal akidahnya saja dan ibadahnya dibenarkan. Tapi secara sosial disiplin, bersih, kerja keras, ilmuwan, itu sudah Islam semua itu.
Maka perlihatkan saja bagaimana Islam yang sesungguhnya. Jadilah teladan bagi mereka. Saya kira begitu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Fitria Abdul Aziz dari Muslimat Dewan Dakwah Islamiyah di Jakarta. Kemudian waalaikumsalam untuk komunitas Muslim di New Zealand. Terima kasih sudah hadir. Dari Texas juga ada hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, Bapak-Bapak hadirin sekalian, menutup rangkaian acara kita dengan Ustadz Imam Samsi Ali. Kami mohon kesediaan Imam Samsi Ali membacakan doa penutup untuk kegiatan kita pada hari ini. Baik, insyaallah Pak Dubes, Pak Konjen, dan semua tokoh-tokoh pengajian kita hadir pada malam hari ini waktu Amerika dan Kanada, pagi hari waktu Jakarta, dan saya nggak tahu jam berapa di Jepang sekarang. Mari kita sama-sama menutup halaqah kita, pertemuan kita, kajian kita dengan sama-sama merendahkan wajah hati kita kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan virtual kita ini tidak mengurangi keberkahan dan manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dalam iman dan Islam hingga masa kita harus kembali insyaallah dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulubi sarrif qulubana li ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sekali Imam Samsi. Imam Samsi Ali atas waktu dan nasihatnya. Dan di kesempatan ini karena kita sudah sampai di penghujung acara, kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khair atas kehadiran Bapak-bapak Ibu semua. Kita akhiri perjumpaan malam ini dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz Samsi Ali. Insyaallah ketemu lagi Ustaz. Jazakallah khair Ustaz Samsi. Jazakallah khair Ustaz. Dari Osaka, dari New Zealand. Dari